Terima kasih. Kemudian dari Senayan saya sapa, ada politisi PD Perjuangan Putra Nababan. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Putra. Waalaikumsalam Bung Margi, selamat pagi, salam sehat, apa kabar? Alhamdulillah, sehat ya Bang Putra? Sehat, sehat, semangat. Semonggo. Semangat, semonggo, siap. Baik, saya ke Bang Putra Nababan, politisi PDI Perjuangan. Bang Putra, Bang Eriko beberapa hari lalu sempat bilang bahwa Pak Jokowi sudah bertemu dengan Ibu Mega. Apakah itu terkait dengan reshuffle atau ada hal lain? Ya, Mas Margi, terima kasih. Kalau dapat informasi dari Pak Sekjen PD Perjuangan, Pak Hasto, pertemuan itu kan memang beliau dengan Ibu Megawati dilakukan secara rutin dan pertemuan terakhir berlangsung 10 hari yang lalu ya. Dan dari informasi yang kita dapat, biasanya Ibu kan selalu bertemu berdua dengan Pak Jokowi itu tanpa didampingi. Tapi hal-hal yang selalu dibahas terkait dengan pertemuan beliau berdua adalah memang hal-hal yang strategis ya, Margi ya. Jadi strategis yang terkait dengan hal-hal yang fundamental, terus hal-hal yang terkait dengan ideologi dan lain sebagainya. Dan itu terjadi 10 hari yang lalu. Kesepakatan DPR itu sekitar 15 hari yang lalu ya, ketika kita masa sidang paripurna. Saya tidak tahu apakah memang ada pembahasan terkait teknis detail seperti itu, tapi saya yakin Ibu Ketua Umum yang merupakan mantan presiden kelima Republik Indonesia mengerti betul ya kewenangan presiden, memahami betul dan menghormati betul ketatanegaraan, dan juga tentunya hal-hal strategis yang selalu dibahas, beliau akan selalu konsisten melakukannya dengan Bapak Presiden. Saya rasa itu Margi yang bisa saya sampaikan. Oke, tapi apakah memang di luar pertemuan rutin, apakah memang ada semacam tradisi Pak Jokowi sowan ke Ibu Mega setiap ada hal-hal yang menyangkut menyangkut sesuatu yang penting di pemerintahan seperti proses reshuffle kabinet misalnya, Bang Putra? Yang saya ketahui sejak saya menjadi masih di media di Metro TV ya, ketika beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta, beliau juga sering konsultasi dengan Ibu ketika masuk dalam periode pertama, itu sangat rutin juga, sering sekali berjumpa baik itu di Bogor maupun di Teguh Umar ya, dan juga memasuki periode kedua juga sama. Artinya ini satu rutinitas yang dilakukan oleh beliau berdua untuk bertemu dan juga ngobrol-ngobrol, bukan hanya Ibu suka membuat masakan buat Pak Jokowi ya, tapi juga mendiskusikan hal-hal yang strategis yang tadi saya sampaikan terkait hal yang fundamental. Jadi sekali lagi karena Ibu juga pernah menjadi presiden dan Ibu tahu kewenangan seorang presiden, dan itu menjadi satu hal prerogatif dari presiden dalam menentukan reshuffle ataupun menetapkan figur dari menteri dan pembantunya. Jadi saya tahu bahwa Ibu adalah orang yang selalu menekankan kepada kita untuk menjaga keadaban gitu ya, menjaga keadaban, menjaga fatsun dalam hal ini, dan tentunya pembahasan itu kan tidak hanya selalu membahas soal kabinet, membahas soal menteri, tapi ada direction, ada cita-cita, ada program-program jangka panjang terkait dengan ideologi bangsa, ideologi negara yang perlu disamakan frekuensinya gitu ya, diingatkan kembali, di reminding hal-hal seperti itu, Mas Margi. Ya, oke. Kemudian kalau Mas Nadiem bertemu Ibu Mega dalam rangka apa sebenarnya, Bang Putra? Saya rasa Mas Nadiem adalah sudah beberapa kali ketemu Ibu Mega, tapi memang selama COVID ini kami justru sering mendorong agar ada pertemuan dengan BPIP gitu ya, agar kita juga terkait dengan ada rencana juga, ada keinginan untuk melakukan revisi Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, dan juga kemarin juga sempat kita bahas terkait dengan revisi peraturan pemerintah. Jadi dalam pertemuan dengan itu kan seperti disampaikan oleh Pak Lauli yang hadir, Menkumham, dengan Pak Basarah, sudah disampaikan di pers dan di media sosial bahwa membahasnya itu terkait dengan Pancasila. Ya, oke. Baik, ada yang menyatakan apa yang dilakukan oleh Nadiem Makarim sebagai upaya mencari suaka politik, apalagi pasca pertemuan tersebut ada pernyataan dari Mas Hasto, Sekjen PD Perjuangan, yang menyatakan ada pihak-pihak yang mengincar posisi Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Bang Putra. Ya, saya kebetulan di Komisi 10 ya, kalau mengincar saya rasa semua
semua menteri posisinya lagi diincar ya, tidak usah Nadiem ya. Cuman memang apa yang dilakukan Pak Jokowi ini cukup bold ya, cukup cukup fantastis ketika memilih Menteri Pendidikan bukan dari kalangan perguruan tinggi, ya, bukan dari kalangan kampus. Ini adalah satu langkah yang sangat bold. Saya ingat selama reformasi maupun selama Orde Baru, kalau mungkin saya salah, mungkin belum ada Menteri Pendidikan yang datang dari pengusaha unicorn gitu ya, yang banyak melakukan terobosan di bidang sosial ekonomi dan memang cukup membanggakan prestasinya. Jadi kalau Pak Jokowi menempatkan seorang Nadiem Makarim di Mendikbud, ini kan seperti mau mempertemukan antara hulu dan hilir, gitu ya, supply side dan demand side. Yang selama ini memang saya pribadi juga punya pengalaman 25 tahun ada di demand side, gitu ya, dan berharap pihak hulu perguruan tinggi betul-betul mengerti memahami dunia profesional sehingga nyambung. Nah, apa yang dilakukan Pak Jokowi sekarang kan adalah disambungkan sekalian. Nah, tentunya kan dalam hal ini banyak pihak yang tentunya tidak sabar, ya, tentunya tidak bisa melihat gaya zigzag yang dilakukan oleh Nadiem. Nah, terus terang kalau saya selama bermitra dengan Pak Nadiem, Mas Nadiem selama 1,5 tahun di Komisi 10 nyambung-nyambung aja, karena saya datangnya dari dunia profesional, saya datangnya dari dunia dunia demand bukan supply, bukan dari perguruan tinggi. Jadi apa yang dia lakukan itu sangat masuk akal, sangat masuk akal. Dan menurut saya sih sesuai dengan nawacita ya. Saya ikut kampanye selama 1 tahun di Jakarta Timur dan juga kampanye Pilpres menyuarakan soal nawacita, program pertama Pak Jokowi dan Pak Kiai gitu ya, terkait dengan SDM. Menurut saya nyambung. Ya, apa yang dijanjikan oleh Pak Jokowi dan Pak Kiai dan sedang dijalankan sama Mas Nadiem nyambung-nyambung aja gitu loh. Oke, Bang Putra, ini kan ada sejumlah blunder yang dilakukan oleh Nadiem Makarim sebagai Mendikbud, mulai dari ramainya kasus program organ penggerak POP yang membuat NU dan Muhammadiyah tersinggung. Kemudian ada lagi kasus tidak masuknya frase Pancasila dan bahasa Indonesia di dalam peraturan pemerintah tentang standar pendidikan nasional. Yang terbaru, tidak masuknya pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam Kamus Sejarah Online Kemendikbud. Apakah upaya pertemuan Nadiem kemarin bukan bagian dari berlindung di kandang banteng? Karena saya lihatnya sudah lama, karena saya sudah lihatnya sejak dia dilantik, kita dilantik sebagai anggota dewan, blundernya itu ada kaitannya dengan ketidakmampuan kementerian melakukan komunikasi politik. Masalah ujian nasional juga blunder, banyak yang bocor di dalam, gitu ya. Ini yang saya selalu ingatkan kepada menteri agar birokrasinya itu betul-betul disolidkan. Karena beliau ini biasa kerja di profesional, tidak biasa bekerja di birokrasi. Contohnya ya kita-kita ini Mas Margi, kalau Mas Margi jadi menteri nanti gitu ya, kan lebih enak kalau di Trijaya kan, bilang A jadi A gitu loh, bilang B jadi B gitu ya. Di kementerian itu bisa beda-beda gitu ya, bisa PDF-nya dibocorin, PDF-nya dikasih, lagi presentasi di foto. Nah, tertib yang seperti itu tidak dilakukan. Jadi kami sudah usut itu sejak gagasan UN itu dihapus. Nah, UN itu dihapus kan itu adalah kritikan kita sejak jadi wartawan gitu, sudah sejak lama, akhirnya direalisasikan. Nah, sekali dan termasuk juga ini Margi, guru kontrak. Guru kontrak dari tahun ke tahun hanya diangkat puluhan ribu. Nah, sekarang 500.000 lebih loh mau mencapai 1 juta. Bahwa kemudian ada bocor-bocor halus, bocor-bocor tipis dan lain sebagainya, itu menjadi tugas kami di DPR untuk mengingatkan kepada menteri, hey Mas Menteri, komunikasi politik itu jangan dianggap enteng ketika Anda menjadi menteri. Anda sekarang adalah political appointee, sehingga presiden juga harus dijaga. Nah, hal-hal seperti itu, Margi, yang memang bukan hanya sekarang saja, tapi memang beliau itu lebih fokus pada inovasinya, kecepatan untuk melakukan program-program mengejar selama pandemi COVID, sehingga agak lalai untuk mengurus komunikasi politiknya. Nah, ini yang terus saya tekankan dan kami lakukan pengawasan di Komisi 10. Ya, oke. Kalau menurut Bang Putra, kemarin yang dilakukan Nadiem sesuatu yang wajar atau bagian dari manuver? Bertemu Ibu Mega? Kalau menurut saya itu adalah suatu komunikasi yang cukup baik ya. Artinya kalau Margi melihat di sebelah kanannya Ibu Mega, di sebelah kanannya Mas Nadiem itu ada jajaran BPIP juga. Dan di situ juga ada wakil ketua MPR yang juga jajaran DPP. Dalam hal ini adalah pertemuan itu bukan pertemuan karena ada momentum itu, tapi ada keinginan untuk mengerti, memberikan konteks, mengerti dan memahami dan bertukar pikiran terkait dengan Pancasila dan pengamalannya. Oke, apakah dibahas soal BRIN juga, Bang Putra? Kalau nanti digabung, kan dipisah nih BRIN ya dari Kemenristek. Saya belum dapat informasi. Ya.
Karena infonya Ibu Mega cukup konsen ini terhadap Tapi ini. ya, tapi Mas Margi terus terang dalam konteks BRIN, apakah itu terlepas dari lembaga, Kementerian Investasi dan sebagainya, konsistensi Ibu Mega itu sudah sejak awal ketika Pak Jokowi menjabat sebagai 2014. Ibu Mega mengatakan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh kementerian di bawah Presiden Jokowi itu harus bersumber dari riset. Ya, pengembangan pertanian, peternakan, kelautan itu harus bersumber dari riset. Nah, baru sekarang itu bisa diwujudkan menjadi badan. Jadi itu adalah bentuk konsistensi dari Ibu Megawati dalam pertemuan tertutup maupun pertemuan terbuka, Mas Margi. Baik, terima kasih Bang Putra Nababan, politisi PD Perjuangan. Bang Putra, sepakat dengan Gerindra atau ada pandangan lain? Ya, Margi, saya mau klarifikasi dulu apa yang disampaikan oleh Fajrul Rahman tadi. Seolah-olah kan menanyakan kepada kita bertiga, Mas Awi, Mas Fadli, Putra setuju, udah setuju juga dengan keputusan DPR. Iya. Saya memang bukan baru menjadi anggota. Bang Fadli sama Mas Awi biar saya aja lagi bicara. Dan juga dibahas di BAMUS. Di BAMUS itu kan adalah badan musyawarah. Seperti yang Bang Fadli tadi sampaikan, pastilah ada pembahasan di situ. Dan BAMUS itu sudah menyepakati dan dibawa ke rapat paripurna. Di paripurna ditanya oleh Pak Dasko yang merupakan pimpinan rapat saat itu. Apakah kita sebagai anggota Dewan seluruhnya setuju dengan surat yang disampaikan oleh Presiden? Kami menyatakan setuju. Jadi Pak Fajrul kalau sudah menjadi keputusan paripurna, artinya baik Bang Fadli, Mas Awi, ataupun saya udah pasti setuju. Gitu ya, jangan sampai nanti ada kesan di masyarakat, kita bertiga punya pendapat yang berbeda. Karena kami juga mengerti gitu kan ya, mengerti hukum dan mengerti aturan, dan ini kan adalah upaya Presiden untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008, menanyakan pertimbangan dari DPR. Meskipun kata Bang Fadli tadi itu itu sebenarnya tidak terlalu signifikan, tapi menurut saya DPR dan Presiden sudah menjalankan undang-undang itu. Nah, yang kedua, saya senang tadi Bang Fadli dan juga Mas Burhan menyampaikan apapun yang sekarang sedang kita bahas, kita kritik, baik itu Kementerian Investasi ataupun pembangunan Ibu Kota Baru ataupun juga Menteri UMKM dan lain sebagainya, harus diingat bahwa dikasih konteks bahwa ini adalah di saat pandemi COVID. Ya, saya di DPR juga tidak bisa mencari referensi kepada anggota DPR yang sudah 5 periode pun. Saya tidak bisa bertanya bagaimana menjadi anggota Dewan di tengah pandemi saat ini. Nggak ada yang bisa kasih saya informasi, nggak ada yang bisa ngajarin saya. Ya, nggak ingat kapan ada anggota Dewan yang mengerti bagaimana menjalankan fungsi Dewan di saat pandemi. Begitu juga dengan pemerintah. Jadi dalam konteks ini tentunya Kementerian Investasi yang dimaksudkan oleh Presiden tentunya juga tadi yang Bang Fadli sampaikan tentang Omnibus Law, bagaimana teman-teman Balik, Mas Awi, dan saya paling tahu bekerja keras untuk menyiapkan Undang-Undang Omnibus Law, ya Cipta Kerja, dan itu sudah terjadi, sekarang bola ada di pemerintah. Saya sepakat, hal ini tidak boleh disia-siakan. Ya, kalau memang waktu itu DPR menyatakan persetujuannya terkait dengan Kementerian Investasi, itu pasti kaitannya ada yang disampaikan dengan Bang Fadli, yakni percepatannya mana investasi yang investasi yang dijanjikan. Ya, saya pernah mendengarkan paparan dari Menko Pak Luhut Panjaitan di Balik, ya, bagaimana, dan waktu itu belum pandemi, bagaimana investasi itu sudah ngantri, ya, bagaimana investasi itu sudah di pipeline istilah beliau, ya, tinggal menggelontorkan saja. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut saya menjadi concern kita, bukan hanya sekedar reshuffle. Oke, reshuffle kabinet, Mas Margi, itu adalah kewenangan Presiden, kita tahu semuanya. Tapi outputnya apa? Ya, kebetulan yang dapat pandemi bukan kita doang, seluruh dunia dapat pandemi. Kita harus berlomba-lomba untuk menjadi negara pertama yang menang, tidak menjadi yang kalah seperti jumlah vaksin yang hanya 17 juta yang disampaikan oleh Burhan tadi, di mana Amerika Serikat bisa sampai 200 juta lebih. Dan Amerika Serikat, kalau saya bisa sampaikan di sini, dan saya yakin Bapak-Bapak juga membaca di online, warga negaranya terbelah antara yang setuju vaksin dan tidak vaksin. Bahkan pimpinan dari Republikan di Amerika Serikat, mereka secara lantang mengatakan tidak setuju vaksin. Jadi ada ketidaksetujuan vaksin saja udah 200 juta. Nah, Indonesia kalau menurut saya belum adalah kelompok-kelompok yang tidak percaya pandemi, menentang vaksin dan lain sebagainya. Artinya keinginan rakyat Indonesia untuk divaksin itu jauh lebih tinggi daripada masyarakat yang di Amerika. Nah, momentum-momentum ini kalau menurut saya ini adalah masukan
Bang Fajrul yang diberikan kepada pemerintah agar kita bisa bersama-sama. Jadi kalau melihat DPR juga kalau udah sepakat harus satu di Bang Fajrul. Ya jangan sampai ditanya lagi kita udah sepakat atau belum. Saya rasa itu Mas Margi. Terima kasih Bang Putra. Saya ke Bang Putra direspon dari pendengar tadi, silakan. Ya baik, ini hari-hari ini di saat kita reses, Bang Fadli, Mas Awi dan saya, kita terus turun ke lapangan dan salah satu yang menjadi concern kita adalah uji coba yang sedang dilakukan, uji coba tatap muka pendidikan. Kalau tadi disampaikan, ini kan kita lihat akan ada peleburan Kemendikbud Ristek ya. Nah ini kita juga menghadapi tantangan bahwa guru kita saat ini baru 0,5 juta yang divaksin dengan target 5,5 juta, dan setelah lebaran nanti pada semester baru kita akan melakukan pembelajaran tatap muka secara fisik, meskipun itu dilakukan secara hybrid ya, ada yang fisik, ada yang daring juga. Nah ini juga menjadi perhatian kita dan menjadi concern kita supaya anak-anak kita ini tidak mengalami lost learning atau kehilangan pengalaman belajar. Jadi kalau kita ke lapangan dalam konteks keberanian dari Kemendikbud untuk melakukan dan mendorong memberikan kewenangan dalam SKB 4 Menteri kepada pemerintah daerah untuk mengizinkan sekolah-sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka, ini adalah satu terobosan kolaborasi antara pemerintah dengan DPR yang dilakukan di awal tahun lalu, dan ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk bisa melaksanakan itu sesuai dengan protokol COVID. Nah ini adalah langkah kita untuk generasi muda, anak didik kita. Yang kedua yang tadi disampaikan terkait dengan peleburan ini. Tentunya seperti kita ketahui itu kan ada tridharma perguruan tinggi. Di salah satunya adalah riset. Nah ini peleburan ini akan membuat tridharma perguruan tinggi ini menjadi sempurna. Karena selama ini risetnya ada di tempat lain. Nah sekarang kita bicara risetnya itu ada di Dikti juga. Jadi saya rasa ini adalah orientasi output ya. Tentunya kita dalam perjalanannya memang tidak terlalu sering sama pendapatnya dengan Bang Fadli gitu ya. Tapi dalam konteks ini yang namanya output itu ya tidak bisa dibohongin ya. Ketika kita bicara Omnibus Law, DPR serius bekerja dan sudah menelurkannya. Ketika surat presiden itu keluar, Bamus paripurna sudah menyepakatinya. Sekarang tinggal Bang Fajrul untuk terus mendorong agar ini tidak menjadi polemik yang membuat pegel. Karena kita punya target-target gitu loh. Ya dalam hal ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Putra.